Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sebab itu kata mereka kepadanya, 'Tanda apakah yang engkau lakukan, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu?' 'Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga.' Lalu kata Yesus kepada mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari sorga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia.' Maka kata mereka kepadanya, 'Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa.' Kata Yesus kepada mereka, 'Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, menarik kita cermati bersama apa yang baru saja kita dengar. Kisah yang baru saja kita dengar adalah kisah setelah Yesus memperbanyak roti dari 5 jelai roti dan 2 ikan yang diperbanyak untuk 5.000 orang lebih. Tentu peristiwa itu sangat menarik. Dan karena mukjizat seperti itu membuat orang kenyang. Membuat orang tidak usah bekerja tapi makan. Sehingga banyak orang mencari Yesus. Itulah latar belakangnya. Maka dari itu,
Orang-orang itu selalu ingin bertemu dengan Yesus. Orang-orang itu ingin mengikuti Yesus. Nah, apa yang tadi kita dengar bersama, orang-orang yang mencari itu kaget. Rabi, kapan engkau tiba di sini? Tetapi kemudian Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara terkasih, apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan mengatakan seperti itu? Pertama-tama, kalau kita mau merenungkan adalah, mengapa Yesus mengatakan bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda? Yang dimaksudkan tanda apa? Lalu diteruskan, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Itu faktanya. Kalau kita mulai berpikir soal tanda-tanda, yang dimaksudkan dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah seharusnya orang-orang yang telah makan itu melihat sesuatu yang lebih dalam, bukan hanya soal lapar kemudian kenyang. Apakah tindakan Yesus itu tidak baik? Apakah mujizat itu tidak baik? Baik. Bahkan terpuji. Mengapa? Karena orang yang lapar tiba-tiba bisa makan kenyang. Bahkan lebih makanan 12 bakul. Sekali lagi, ini tindakan Yesus yang terpuji. Permasalahannya, kalau orang hanya berhenti dari soal makan saja, tentu ini membuat Yesus prihatin. Karena apa? Yang dikehendaki Yesus adalah, cobalah kamu melihat dan percaya siapa yang memberi makan itu, dan makanan itu berasal dari mana. Sehingga, kalau Yesus mengatakan soal tanda-tanda, itulah yang dimaksudkan sebenarnya. Bukan hanya soal ada orang bernama Yesus bisa memperbanyak roti, kemudian orang makan. Nah, yang diharapkan tidak lain adalah orang mencari Yesus, karena dia adalah sumber hidup. Jadi bukan hanya soal sumber makan kenyang. Sekali lagi, sumber hidup. Nah, maka dilanjutkan oleh Yesus, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa. Kalau orang soal makan dan kenyang itu soal duniawi. Tetapi yang diharapkan oleh Yesus adalah orang mendapatkan makanan yang membuat orang itu tidak dapat binasa, tetapi sungguh-sungguh yang dapat bertahan sampai kehidupan kekal, maksudnya keselamatan. Itu yang seharusnya dipikirkan, direnungkan oleh orang-orang itu. Dan siapa itu? Tidak lain adalah Yesus Kristus itu sendiri. Maka orang mencari Yesus bukan soal makanannya, tetapi soal Yesus sendiri itu yang bisa membuat orang sampai pada keselamatan. Nah, sekarang praktisnya bagaimana kalau kita mau merenungkan saat ini? Saudara-saudara yang terkasih, contoh yang mungkin gampang. Untuk apa kita ke gereja? Untuk apa kita mengikuti perayaan Ekaristi?
Kita ingin bertemu dengan Tuhan, bahkan bersatu dengan Tuhan secara sakramental. Berarti apa? Kita tidak mencari yang lain. Yang kita cari adalah kesatuan kita dengan Tuhan di dalam Ekaristi. Itu yang utama. Nah, lalu kita melihat suatu realita. Mengapa banyak orang Katolik kalau misa itu pilih-pilih? Pilih yang kurnya bagus. Pilih yang romonya kalau berkhotbah itu kocak. Pokoknya yang serba menarik. Lalu pertanyaannya adalah, apakah memang itu menjadi yang utama? Mungkin mereka tidak akan menjawab bahwa itu yang utama. Tetapi nyatanya, karena faktor-faktor yang kurang memuaskan itu, mereka nggak ke gereja situ. Nah, dari fakta yang semacam ini, saudara saya terkasih, muncullah kemudian misa yang disebut misa kreatif. Pokoknya yang menyukakan hati umat. Supaya apa? Supaya banyak umat yang datang. Itu kan? Nah, sekarang kita mulai berefleksi, merenungkan kembali apa sebenarnya yang kita cari dalam perayaan Ekaristi itu. Berkaca dari apa yang tadi kita dengar dari warta Injil, lihatlah bahwa orang-orang yang mencari Yesus, yang ingin bertemu dengan Yesus itu hanya untuk memenuhi hasrat keinginan mereka. Apa? Makan kenyang. Dengan makan kenyang berarti hasrat dan keinginan mereka terpenuhi. Maka kembali ke pertanyaan kepada kita semua. Apakah ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, mencari hasrat keinginan kita terpenuhi? Yang mana? Tadi yang saya sebutkan. Kori yang bagus, romo yang kocak, misanya kreatif, dan sebagainya. Dan ini semua banyak orang menjadi alasan mengapa umat di gereja Katolik semakin lama semakin berkurang. Karena misa tidak menarik. Bukan karena Yesus, bukan. Tetapi karena misa tidak menarik. Lalu apa yang membuat tidak menarik? Hal-hal tadi atau faktor-faktor tadi. Nah, lalu sikap kita harus bagaimana? Saudara saya terkasih, kalau dijelaskan oleh Tuhan Yesus, kalau kamu mencari aku, sesungguhnya kamu mencari aku karena aku adalah roti yang telah turun dari sorga. Roti yang telah turun dan sementara itu kamu akan mendapatkan keselamatan. Ini juga mengapa kemudian yang namanya Ekaristi diberikan kepada orang yang dalam keadaan, entah itu yang disebut sakaratul maut, keadaan di mana sakit keras, dan sebagainya. Karena Ekaristi itu yang terpenting. Nah, mungkin saja karena kita melihat hal semacam itu seolah-olah kita yang masih sehat, seger, waras ini tidak perlu Ekaristi. Bisa jadi. Tetapi sekali lagi, saudara terkasih, kalau kita sadar dan kita harus percaya bahwa Ekaristi itu merupakan sesuatu yang utama dalam kehidupan kita, maka kalau kita pergi ke gereja pada hari Minggu khususnya, ini bukan soal yang lain, tetapi soal saya membutuhkan. Bukan pertama-tama soal kewajiban saya hari Minggu karena saya Kristen maka ke gereja. Tidak. Tetapi pertama-tama karena saya membutuhkan Ekaristi. Nah, lalu kita bandingkan antara misa hari Minggu dan misa harian.
Misa harian mungkin tidak ada nyanyian. Mungkin nyanyiannya hanya pembukaan dan penutup. Tidak semeriah pada hari Minggu. Apakah itu juga yang membuat orang kemudian dalam misa harian sedikit? Tetapi yang namanya misa tetaplah misa. Perayaan Ekaristi tetaplah perayaan Ekaristi. Kor bukan menjadi yang utama. Misdinar bukan sesuatu yang utama. Sekali lagi yang utama adalah Ekaristi. Nah, maka dari itu ada umat atau tidak, umatnya banyak atau sedikit, ya misa tetap berlangsung. Nah, tentu bagi orang yang datang untuk merayakan Ekaristi, yang penting bukan yang lain, melainkan adalah Ekaristi itu sendiri yang akan disambutnya. Nah, kalau sudah begitu, kita bisa menilai sekarang. Kita ini sebagai umat Kristen Katolik, bagaimana sih sebenarnya kepercayaan kita, keyakinan kita tentang Ekaristi itu? Apakah benar-benar saya mempercayainya bahwa dengan menyantap Ekaristi, saya memperoleh jaminan bahwa saya akan sampai pada keselamatan. Kalau tadi saya menyinggung Ekaristi yang diberikan kepada orang yang sakit keras, yang sering disebut viaticum, via itu jalan, ya. Maksudnya apa? Sebagai sangu, sebagai bekal dalam perjalanan menuju kehidupan yang kekal. Itu maksudnya. Nah, sepenting itu maka kita harus sungguh-sungguh yakin. Kalau tidak yakin, lalu bagaimana? Nah, satu hal yang kadang-kadang lucu. Saya tahu bahwa sakramen pengurapan orang sakit itu penting. Apalagi kalau ada viatikumnya. Tapi seringkali orang mengundang romo itu terlambat. Mengapa? Orang sudah tidak sadar, baru dipanggil romo, kan gitu kan? Padahal dalam upacara lengkap pengurapan orang sakit itu bukan hanya soal pengurapannya. Kalau mau lengkap, ada pengakuan dosa, kemudian viatikum. Mengapa? Dua hal itu menjadi sangat penting. Tidak ada orang selamat tanpa mengakui dosa-dosanya. Lalu masih diberi bekal perjalanan, yakni Ekaristi. Tapi seringkali yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita adalah saya takut akan sakramen pengurapan orang sakit karena itu tanda bahwa saya akan mati. Maka dari situ disebut kadang-kadang itu bukan sakramen pengurapan orang sakit, tetapi sakramen orang yang mau mati, kan gitu. Membuat kita sungguh-sungguh takut. Maka ada keluarga-keluarga, kalau tanya dengan orang yang sudah sakit keras itu, mau nggak di sakramen minyak suci? Nggak mau. Karena apa? Takut. Ya. Padahal sudah jelas mau akan mati. Ya. Nah, maka dari itu saudara terkasih, sekarang kita diajak untuk merenungkan kembali apa itu Ekaristi bagi kita semua. Apakah sekedar kita datang ke gereja memenuhi kewajiban karena kita orang Kristen, atau benar-benar kita mempunyai keyakinan bahwa saya ingin bertemu Tuhan, ingin bersatu dengan Tuhan lewat sakramen Ekaristi. Hanya dengan apa yang tadi dikatakan oleh Yesus, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Ini dalam konteks untuk selama-lamanya. Atau dengan kata lain, dengan makan dari roti kehidupan itu, kita memperoleh jaminan bahwa kita akan masuk di dalam kehidupan yang kekal atau selamat. Mudah-mudahan saudara terkasih, firman pada pagi hari ini mengingatkan kita, dan sungguh-sungguh hendaknya kita mau merenungkan kembali dalam kehidupan kita
sehubungan dengan keyakinan kita tentang Ekaristi Kudus. Amin.